Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sangat baik. Kasih-Nya Tuhan sempurna buat setiap kita. Saya selalu bersyukur, terima kasih. Tiada hari tanpa kasih Tuhan. Setiap hari, tiap saat kita menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sampai satu malam hari tanggal 17 Februari 2024, sebelum kita berbaring tidur, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan, aku cinta Engkau Yesus. Dan janji besok hari Minggu harinya Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Setiap kita berbondong-bondong, Bapak, Ibu, suami, istri, anak-anak datang kepada Yesus. Selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita sehat, untuk kita datang kepada Yesus. Kita mencintai Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku. Amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, oh, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Yesus Juru Selamatku, amin, haleluya. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku, amin, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Dalam 1 Korintus 8 ayat 3 dikatakan, demikian firman Tuhan, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Oh, aku cinta Yesus, hidupku di dalam genggaman kasih-Mu Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, oh, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna. Ku cinta Tuhan Yesus, haleluya. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Bapakku, saya cinta Yesusku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku dan pikiranku.
Sebentar kami hamba-Mu layakan untuk baca firman-Mu. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Haleluya. Saya cinta Engkau Bapakku, saya cinta Engkau Yesusku, saya cinta Engkau di atas segala-galanya. Saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Terima kasih Bapa. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salahku. Bersihkanlah, perbaruilah hidupku menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus yang senantiasa memelihara hidup kita hari-hari. Kita dipelihara oleh Tuhan Yesus. Sungguh ini semua karena Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan, kita sudah mati, selesai saudara. Karena dalam Ayub 12 ayat 10, nyawa segala hidup ada di dalam tangan Tuhan. Tiap hari, tiap saat, pikirkan perkara di atas Bapak Ibu. Ya, perkara di atas, bukan perkara di bumi. Jangan mikirin keegoisan kita, mikirin dunia-dunia, memikirkan keadaan kita. Jangan. Mari kita selalu berpikir tentang Tuhan. Cinta Tuhan Yesus, tempatkan Tuhan. Nomor 1 Tuhan di atas segala-galanya. Nomor 2 Tuhan, 3 Tuhan, seterusnya. Ada dari awal sampai akhir. Itulah Tuhan Yesus yang mengawali dan mengakhiri hidup kita. Alfa dan Omega. Sungguh gak ada tempat yang lain, hanya Yesus. Tempatkan di atas segala pikirannya Yesus. Yesus, saya memikirkan pekerjaan Tuhan terus. Saya selalu berpikir jiwa-jiwa ini supaya makin maju. Ya, kualitas hidup makin ditingkatkan sama Tuhan. Rohani harus sehat, saudara. Otomatis jasmani Tuhan akan pelihara, saudara. Diberikan nikmat sama Tuhan. Kalau rohani sehat, pikiran jernih, hati kita jernih, perilaku kita jernih. Itu ingat, saudara. Yang penting rohani dulu sehat. Jangan jasmani, salah. Ya, sebab rohani ini Tuhan ciptakan mengembuskan nafas, baru manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jasmani mati, saudara. Kalau udah manusia selesai, sudah dikubur. Tapi roh itu tetap hidup itu. Dan kalau kembali kepada Tuhan, kalau hidup kita benar, kembali kepada Tuhan. Kalau tidak, selesai sudah. Maka firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 8 ayat 3, orang yang mengasihi Allah itu dikenal sama. Kalau sudah dikenal Allah, beda dengan Matius 7:21. Bukan orang manggil aku Yesus, Yesus, ya, masuk kerajaan. Nggak bisa. Maka Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Berarti kesimpulannya tidak cinta sama ini. Kan berlawanan sama ini. Orang mencintai Tuhan, dikenal sama Tuhan. Tapi sebaliknya, orang tidak mencintai Tuhan, ya sudah. Kan Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Berarti dia tidak cinta kepada. Kalau tidak cinta kepada Tuhan, berarti tidak taat kepada firman. Itu aja. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 15, orang yang mengasihi aku harus menuruti segala perintah-perintahku. Jadi orang tidak mencintai Tuhan berarti tidak taat kepada firman. Kalau tidak taat kepada firman, taat kepada siapa? Daging. Taat kepada iblis, ya udah. Bapak iblis tuh. Ya, dalam Yohanes 8 ayat 44. Bapak iblis, bapak segala pendusta. Tapi Bapak kita Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu semua, termasuk saya, mari Bapak kita Yesus Kristus yang sangat kita cintai, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Oh haleluya. Senang saudara, sukacita. Sukacita sekali saya, luar biasa kalau melayan pekerjaan Tuhan. Saya cinta Tuhan Yesus, cinta domba-domba yang Tuhan percayakan jemaat. Ya, puji Tuhan. Ayo kita kembali kepada firman Tuhan. Markus 14 ayat 1 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Inilah hati mereka tidak cinta Tuhan. Orang Farisi, ahli Taurat, hatinya egois. Ya, maka Tuhan seringkali memberikan celaan-celaan dengan tujuan supaya bertobat, saudara. Saya sendiri kalau sudah ke Israel, pergi ke tembok ratapan itu semua banyak orang ahli Taurat, Farisi, imam-imam, saudara, ya. Jago dia tentang tahu teori, tapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Maka dia kalau tidak ada firman Tuhan, dia punya niat jahat. Dia akan menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Ini tipu. Di sini kita bisa belajar. Orang yang tidak punya firman Tuhan, pikirnya jahat.
pikirnya negatif selalu. Itu firman Tuhan katakan di dalam Matius 16. Coba kita lihat. Orang kalau punya hati tidak isi dengan firman, selalu pikir-pikiran jahat, saudara. Ya, coba saya mau baca Matius 15, ya. Matius 15 ayat 9. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ya, itu hati karena tidak ada firman. Maka pentingnya kita diisi dengan firman Tuhan. Seperti di dalam Ayub 22 ayat 22. Jadi jangan lupa Bapak ya, gampang ingatnya. Ayub pasal 22 ayatnya sama 22 ya. Jadi biar ingat ini. Ini oral firman Allah dari saya. Angat sama-sama angka 22. 22 Ayub ayat 22. Terimalah apa yang diajarkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Ini penting. Kalau hati kita diisi dengan firman, mau niat jahat, tidak boleh niat jahat. Mau benci, dendam, dengki, nggak boleh. Yang adalah kasih, damai sejahtera, sukacita, ya, lemah lembut, panjang sabar. Itulah firman. Kita mau masuk surga. Kalau mau masuk surga, ikuti firman, ikuti SOP surga. SOP surga ada di dalam firman Tuhan, ya. Jadi jelas di sini, perhatikan di sini sudah kita baca. Jangan punya niat jahat setiap kita bertobat. Karena bicaranya dari dulu, saudara, dari coba Adam dan Hawa, Kain membunuh Habel, niatnya jahat terus sampai sekarang. Ya, kalau kita lihat berita-berita televisi, banyak orang membunuh suami, bunuh istri, istri bunuh suami, suami bunuh anak, jahat selalu berita-berita. Ini karena iblis seperti Yudas Iskariot. Yudas Iskariot hatinya penuh dengan iblis. Makanya mohon maaf kalau sudah banyak omong saya bisa kesal, saudara. Ini saya mau baca. Ya, di dalam Lukas 22 ayat 3, 4, ayat 3 dan 4. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepada pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada ini. Hatinya jahat, tidak ada firman. Yesus senantiasa berfirman, tapi masuk kuping kiri, kuping kanan keluar, tidak taruh di hati. So, itu Yudas Iskariot. Makanya niatnya dia berunding datang imam kepala. Bagaimana ia menyerahkan Yesus. Kau jahat, saudara, ya. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu saudara semua, bersama saya marilah berhati baik yang cinta Tuhan Yesus. Ya, besok hari Minggu, harinya Tuhan. Mari dari sekarang berbondong-bondong punya rencana besok beribadah kepada Tuhan, suami istri anak semua datang kepada Yesus. Kita mencari Tuhan. Ayat yang kedua, sebab mereka berkata jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara yang berani sudah dia mereka, ya. Karena banyak yang ikut pengikut Yesus, banyak saudara, ya. Oleh karena itu mari kita berhati baik yang diisi dengan firman Tuhan. Ayat ketiga, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkan lahir buli-buli itu, dicurahkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Kenapa ke atas kepala? Karena Yesus sebagai kepala. Dia tahu ini, bicara perempuan, bicara gereja Tuhan. Kenapa disebut perempuan tidak laki? Punya arti maksud rohani. Firman Allah bicara dua arti. Satu bicara sejarah dari penulis horizontal, tapi ada aspek rohani, spiritual meaning itu. Karena Tuhan berfirman. Ini adalah firman Tuhan. Kalau bicara firman Tuhan, berarti Allah yang mau berfirman ke dalam hati manusia. Supaya Tuhan itu membuka nilai manusia jahat. Dan ada manusia yang baik. Manusia yang baik ini perempuan, bicara gereja Tuhan. Gereja Tuhan ibaratkan seorang perempuan. Kita menantikan seorang wanita yang berdandan, berias dandan untuk jumpa dengan Yesus. Sebagai kepala gereja, sebagai suami yang sempurna. Mari kita belajar. Di sini kita belajar. Yang pertama, jangan punya hati jahat. Yang kedua, malah sebaliknya, berhati baik. Punya niat, berbuat cinta kasih kepada Tuhan, implementasi kepada sesama di gereja. Ya, saya sendiri di gereja memikirkan, ya, gereja-gereja jemaat yang tidak mampu diberkati. Gereja harus memberikan jawaban. Seorang gembala itu harus punya sifat sebagai gembala, bapak kebapaan, ya, dan harus punya perhatian kepada jemaat yang cinta seperti Yesus. Penuh perhatian. Saya sebagai seorang gembala sayang kepada Tuhan Yesus nomor satu sebagai bapak, dan sebagai domba-domba jemaat yang saya cintai, penuh perhatian, memberikan solusi. Gereja memberikan solusi karena Yesus kedatangan. Yesus memberikan solusi. Demikian sebagai gereja Tuhan ini, jemaat.
Harus memberikan terbaik buat Yesus. Dia memberikan minyak yang nawastu yang mahal. Dia cinta Yesus. Dia ambil yang terbaik karena dia tahu persis Yesus sebagai kepala di atas segala kejuru selamat. Terus tapi di berikutnya ayat 4, saudara, ada orang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak nalar ini? Sama juga bagian siapa? Yudas, sama, saudara. Ya, setiap orang yang tidak cinta Tuhan, tidak mau berkorban, ikut Yesus, berani bayar harga berkorban. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Jangan sampai hitung-hitungan, memberikan persembahan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Memberikan yang penting, berikan yang hati ikhlas. Memberikan sesuatu kepada gereja, kepada hamba Tuhan, kepada sama. Yang penting harus hidup, harus memberi. Ya, jangan punya sifat kikir, jangan punya sifat yang tidak baik, tapi berhatilah baik. Milikilah hati yang baik, yang cinta Tuhan. Memberi, suka memberi, saudara, ya. Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar, lebih dari uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memari perempuan. Ini memikirkan perkara horizontal. Orang kalau mau masuk surga, yang pertama harus memikirkan kerajaan vertikal. Horizontal baru yang kedua. Seperti dalam Markus 12, mengasihi Tuhan baru mengasihi manusia, vertikal dulu. Maka dalam Matius 6:33, carilah dulu kerajaan Allah, vertikal dulu, utamakan Tuhan, baru yang kedua horizontal Tuhan akan penuhi, saudara, ya. Jangan dibalik, ya. Terus berikut 6, tapi berkata, biarkan dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan baik kepadaku, melakukan yang terbaik. Yesus mau, berarti Tuhan itu senang kepada orang yang berbuat baik. Ini intinya, ini firman Allah nih, ya. Karena orang-orang miskin selalu padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu dapat memberinya, tapi aku tidak akan selalu bersama mereka. Ini tidak bisa. Orang tidak bisa mikir horizontal. Kalau hanya horizontal berarti minus, saudara. Tidak berkatan surga. Kalau berkatan surga ada dua. Yang punya surga kita utamakan, ya, vertikal, baru nanti horizontal. Itu perintah dari Tuhan, ya. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukan, tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepada sesungguhnya, di mana saja ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengendia. Jadi kalau kita berbuat baik, kata Tuhan, di seluruh dunia, tertulis dalam kitab kehidupan. Baca dalam Wahyu pasal 20, saudara, bahwa setiap kita punya rapot. Perbuatan baik secara vertikal, perbuatan secara horizontal. Lengkap, hidup itu harus dua konsep. Ya, konsep the concept of the cross, yaitu vertikal dengan Tuhan, horizontal manusia. Itu jelas perintah Tuhan, ya. Jangan hanya vertikal tok. Kalau vertikal tok, sombong seperti orang Farisi. Sok tahu tentang Tuhan, tapi tidak perbuatan baik. Sama juga kalau perbuatan baik tanpa Tuhan itu minus. Jadi dua-duanya harus jalan seperti apa yang Tuhan lakukan. Yesus melakukan vertikal, horizontal. Yesus bicara salib. Ada vertikal, ada horizontal. Sehingga kehidupan kita berkenan sama Tuhan. Terus berikutnya, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberi uang kepadanya. Kemudian mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkannya. Ini semua gara uang. Ini bicara dunia. Ini contoh konkret, saudara. Kalau orang mikirin dunia, pikiran dunia bisa jahat. Pikiran negatif thinking, hati yang sirik, ya, dendam, dengki, benci, itu pikiran dunia. Itu tidak ada firman Allah. Tapi kalau memikirkan firman Allah, nggak ada, saudara. Ya, hati baik selalu memikirkan perkara-perkara di atas. Firman Tuhan menjadi patokan kita. Pada hari pertama dari hari tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid Yesus berkata kepadanya, ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air, ikutlah dia. Dan katakan kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di mana ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama dengan murid-muridku. Coba nih, Yesus rindu, saudara. Rindu makan bersama. Karena perjamuan suci itu bayang adalah nanti kita diundang perjamuan Tuhan. Nanti di surga, baca di Wahyu 19 ayat 9. Berbagailah mereka diundang pesta dalam perjamuan di surga. Kerinduan kita, mari. Ini berarti Yesus cintanya luar biasa kepada kita semua. Ayat 15. Lalu orang tua akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Maka berangkatlah kedua murid itu dan setiba di kota, didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia makan dengan aku. Ini peringatan Yesus kepada Yudas, karena Yesus ada di tengah-tengah surga. Ini peringatan pertama. Terus berikutnya, maka sedih hati mereka seorang demi seorang, berkata kepada, bukan aku ya Tuhan. Ia menjawab, orang itu ialah salah seorang dari kamu
yang 12 ini dia menyelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan air. Berarti Yudas ada nih. Kan Yesus bilang, salah seorang dari kamu yang 12 ini. Tuhan memberikan Yudas kedua kali. Firman Allah tegur Yudas. Yesus itu menegur, tapi secara halus, ya, supaya Yudas sadar. Ayat 3, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan ada tertulis tentang dia. Akan tapi celakalah orang mulanya anak manusia itu diserahkan. Ada lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ini berarti kesimpulannya Yudas masuk neraka. Karena Yesus dia ngomong, akan tapi celaka orang oleh anak manusia diserahkan. Celaka anak manusia, Yudas itu anak manusia. Gara-gara Yudas, anak manusia diserahkan. Ada lebih baik bagi orang itu ia tidak lebih bagus lahir. Teguran keras, saudara, supaya Yudas, kalau Yudas bertobat waktu itu, saya kira ada pengampunan. Tapi Yudas ayat di sini tidak bertobat, malah dia pergi, dia terima uang, akhirnya dia bunuh diri. Kalau kita baca di Kisah Rasul, di sini kita belajar, mari berhatilah baik Bapak ya. Terima kasih kepada firman Tuhan, supaya kita makin hari mau cinta Tuhan. Berbuatlah selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita. Mari kita mau berbuat baik. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Selagi Tuhan berikan nafas, selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, carilah kerajaan Allah. Besok ibadah Minggu, mari berbondong-bondong datang kepada Yesus, supaya Yesus senantiasa memberikan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Makin hari kita diperbarui, kita makin hari kita mencinta Tuhan Yesus dan taatlah kepada firman Tuhan sehingga menjadi anak yang berkenan. Carilah perkenanan Tuhan, ini yang menjadi kerinduan. Selalu mencari kerajaan Allah, mencari perkenanan Tuhan, supaya kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus, amin, haleluya. Yesus juru selamatku, dia juru selamat kita. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku, amin, haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Bapakku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Roh Kudus, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, amin. Tuhan Yesus kita semua, mari kita cinta Tuhan Yesus sampai kita masuk ke surga, amin. Puji Tuhan. Biar kita berjaga dan berdoa. Jangan lupa besok hari Minggu kita berbondong-bondong mencari Tuhan, berjumpa dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua, amin. Immanuel.